muda usia, penuh semangat membangun daerahnya, Muhammad Nur Arifin menjadi Bupati Trenggalek terpilih periode 2021-2024, berdampingan dengan Wakil Bupati Syah Muhammad Natanegara. Pada periode sebelumnya, Muhammad Nur Arifin menjabat sebagai Wakil Bupati Trenggalek, bahkan masuk rekor muri sebagai Wakil Bupati termuda di Indonesia saat ia berusia 25 tahun. Muhammad Nur Arifin yang mengidolakan sang proklamator RI Presiden Soekarno ini saat muda bahkan sempat menekuni hobi bermusik bersama band Marshmello dan mengeluarkan beberapa single. Bukan itu saja, di usianya yang muda ia juga sukses membesarkan usaha keluarga di bidang perabotan rumah tangga. Kini visinya membangun Trenggalek adalah ingin mewujudkan Kabupaten Trenggalek yang maju melalui ekonomi inklusif, sumber daya manusia kreatif, dan pembangunan yang berkelanjutan. Halo pemirsa, pemimpin baru harapan baru kembali hadir ke hadapan Anda. Dan kali ini saya, Tika Subandi, sudah berada di Bumi Minasopal atau Kabupaten Trenggalek yang memang memiliki potensi pertanian yang sangat berkelimpahan luar biasa. Nah, kalau kita berbicara mengenai Kabupaten Trenggalek, tentu kita pasti langsung akan teringat akan sosok seorang milenial yang memang cekatan, energik, begitu ya, menginspirasi tentunya. Saya sudah bersama Mas Muhammad Nur Arifin. Kali ini yang ada di pendopo Kabupaten Trenggalek, Mas Ipin, sapaan akrabnya. Mbak Tika. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Bersama Mbak Novita Hardini tentunya, sang istri tercinta yang cantik juga. Amin. Sesama presenter lah ya. Dulu kan Mbak presenter juga ya. Tapi nanti tanyanya nggak gantian. Oh, enggak. Saya yang pusing sendiri nanti. Nanti kita dialog sendiri gitu ya, Mbak. Iya benar, di luar ya. Oke, baik. Nah, Mas Ipin, Mbak Novita, kami mengucapkan selamat dan sukses tentunya ya. Untuk memimpin Kabupaten Trenggalek ke depan begitu. Banyak tantangan juga di sana sini, tapi pastinya disitulah seni memimpin sebuah wilayah. Dari awal memang sudah tertarik dengan politik atau bagaimana? Kalau dari awal ya nggak kepikiran di politik. Cuman kan kadang kita sebagai anak itu kan peniru yang terbaik. Ya, kebetulan Bapak sempat sebelum meninggal dunia sempat terjun ke salah satu partai politik. Ya, di situ bersinggungan dengan iklim politik. Tetapi yang diajarkan Bapak sebenarnya politik kebermanfaatan dulu. Karena Bapak mengawali dari tukang beca, kemudian ketika membuka usaha pertama yang dipikir itu jangan sampai yang lain merasakan susahnya cari kerja seperti saya. Jadi cita-citanya memang ciptain lapangan kerja gitu. Terus habis itu dia dulu susah sekolah gitu. Akhirnya sekarang bikin madrasah. Nah, jadi itu yang kemudian saya lihat di perjalanan Bapak dan juga Ibu yang membentuk membentuk konstruk berpikir ya. Saya pengen juga punya manfaat yang sama, sekiranya sama besarnya atau mungkin lebih besar dari apa yang sudah dilakukan oleh almarhum Bapak. Baik, Mas Ipin pertama kali bisa dikatakan untuk menjadi seorang pemimpin, khususnya di Kabupaten Trenggalek, itu di usia 25 tahun. Ya, waktu itu sebagai Wakil Bupati. Resmi mendaftar 25 tahun, dilantik juga 25 tahun. Tapi kalau proses menjelang itu ya waktu itu masih 23 tahun ya. Kita habis nikah ya. Langsung saya boyong ke Trenggalek. 23 tahun sudah berproses? Sudah berproses karena maksudnya berproses dalam artian kita keliling, terus kita buka lapangan pekerjaan di Trenggalek, ada beberapa lini usaha, terus kemudian CSR-nya kita gunakan untuk sekolah tani, jadi kita mempromosikan pertanian organik biar produk pertaniannya lebih sehat, tanahnya lebih subur, kemudian cost dari petani juga lebih murah. Kita lihat data BPS hampir 56% masyarakat Trenggalek ini bertani, terus kemudian PDRB kita juga 28% sumbangannya dari sektor pertanian, kehutanan, perkebunan. Jadi ya memang ekonomi yang dikerjakan oleh banyak orang di Trenggalek dan berkontribusi terhadap porsi ekonomi terbesar di Trenggalek. Oke, Mbak Novi, gimana Mbak? Setelah menikah dengan Mas Ipin, kemudian beliau memutuskan untuk oke yuk kita bertransformasi. Artinya yang tadinya di bidang usaha begitu ya, kemudian terjun ke politik.
Apa pemikiran Mbak Novi saat itu? Pada saat itu saya menikah 22 tahun, beliau 23. Iya. Terus hanya membutuhkan waktu hitungan bulan kami harus beradaptasi di dunia pernikahan. Setelah beradaptasi di dunia pernikahan, beliau terjun ke Trenggalek untuk mengurus yang pada saat itu saya berpikir mengurus pabrik. Pada saat itu saya nggak paham ya, beliau ngurus pertanian, terus keliling ke masyarakat, belum begitu paham. Nah, ketika saya baru melahirkan anak pertama, itu yang benar-benar beliau itu sudah melangkah lebih jauh. Pada saat itu sudah mengenal sosok Mas Emil ya, Mas Emil Dardak. Saya baru lahiran anak saya 3 bulan, saya diboyong ke Trenggalek untuk menghadiri sebuah event. Di situ saya kali pertama bertemu dengan Mas Emil dan Mbak Arumi, dan rasanya itu begitu cepat ya, waktu berjalan tiba-tiba mereka sudah menjadi sepasang yang akan diusung oleh 7 partai dan dipercaya gitu, diusahakan oleh beberapa orang ini menjadi pemimpin di Kabupaten Trenggalek pada saat itu. Baik. Jadi Mas Arifin sebagai wakil bupati, Mas Emil pada saat itu menjadi bupati Trenggalek. Adaptasinya luar biasa, tidak mudah bagi saya karena saya harus full ASI dan membawa anak saya kampanye sampai malam hari, kadang sampai jam 3 malam. Baik. Kadang anak saya juga saya titipkan tidur di rumah ya, ulama-ulama yang ada di Kabupaten Trenggalek. Saya berkegiatan, saya titipkan di situ, ketika nangis saya jemput lagi dan saya bawa sambil saya beraudiensi dengan masyarakat. Dan artinya Mbak Novi sendiri ketika tahu bahwa Mas Ipin kemudian akan terjun atau memutuskan terjun ke dunia politik, seperti apa? Mbak ada sempat nggak setuju atau bagaimana? Jadi tadi saya nggak ngelarang nggak ngelarang tidak, juga nggak mengatakan iya. Saya tanya alasannya dulu apa. Karena bagi saya berpolitik itu sebuah hal yang mulia karena kebermanfaatnya besar di dalamnya. Terus sudut pandang saya ketika anak muda terjun ke politik, anak muda itu adalah insan manusia yang paling tidak punya tendensi apapun. Baik. Dan saya rasa Mas Arifin orang yang sangat kompeten untuk terjun di dunia politik karena pertama dia udah punya basic mengatur sumber daya manusia yang ada di lingkup usahanya dia yang juga cukup banyak ya kan. Manajemen itu kan juga butuh waktu untuk berproses dan dia sudah punya basic itu. Kemudian kedua, saya lihat Mas Arifin orang paling tulus. Terus ketiga, Mas Arifin dalam basic ekonomi juga termasuk sudah cukup mandiri, jadi tidak menggantungkan apakah gaji sebagai bupati atau wakil bupati itu berpengaruh besar terhadap keputusannya mengambil langkah menjadi politikus. Jadi saya pasti sebagai istri ya, saya ikut mendampingi apapun visi misi beliau membangun Indonesia. Baik, kalau Mas Ipin sendiri seperti apa? Dari kecil memang sudah ada cita-citakah untuk menjadi mungkin memimpin sebuah wilayah nanti, menjadi kepala daerah? Kalau dulu doktrinnya sebenarnya diminta jadi ABRI, tapi sampai geser ya biasa cari jati diri kan. Terus saya ngelihat strugglingnya bapak di perusahaan, maka mulai SMA itu orientasinya sebenarnya lebih ke arah pengen jadi entrepreneur gitu ya. Jadi berpikirnya bukan lagi kebermanfaatan dengan jabatan atau dengan apa atau jadi apa gitu, tapi ya udah yang udah di depan mata ini aja, yang apa keluarga emang sudah bangun ya. Jadi mikirnya waktu itu cuma di sekitaran itu aja. Tapi kemudian muncul kegelisahan ketika bapak meninggal. Ya tentu family business kan ada tantangan, nggak gampang. Generasi satu dan meninggal, generasi selanjutnya meneruskan itu kan punya banyak challenge ya. Terus kemudian kedua, waktu ke Trenggalek itu kan sebenarnya juga atas wasiat bapak. Dulu bapak di Trenggalek susah ya, suatu saat kita harus kembali ke Trenggalek, maka investasi pertama di Trenggalek itu menjadi satu tantangan juga gitu. Benar-benar bisa nggak ini mensejahterakan masyarakat gitu. Jadi waktu beli tanah pun saya putuskan harus ketemu kepala desa, habis itu ngerekrut karyawan pun formulirnya atau lamaran pekerjaannya diseleksi kepala desa dulu, baru nanti diseleksi HRD kita, karena kita pengen benar-benar masyarakat sekitar yang merasakan manfaat dari keberadaan satu usaha ini. Nah, ternyata semakin gelisah lagi ketika bikin satu usaha gitu ya, penuh, bikin lagi penuh, tapi lamaran kerjaan masih banyak gitu. Oke, pusing juga akhirnya. Pusing juga, artinya berarti ada satu problem ekonomi yang sangat
ya sangat luar biasa gitu di sekitar kita. Baik. Dan ternyata ketika saya gali lebih dalam, bukan karena mereka nggak punya pekerjaan, tetapi mereka ingin menambah penghasilan sebenarnya dari yang sekedar bertani, kemudian memiliki hasil dari yang lainnya. Maka itu terus kemudian, oh ya udah kalau gitu gimana pertaniannya nilainya ditingkatkan. Oke, kita bicara soal pertanian begitu, sesuai dengan saya tadi bilang berada di bumi Minak Sopal. Wah, itu erat kaitannya dengan pertanian, tapi nanti kita bahas itu. Takkan pernah ku tertidur di malamku sebelum aku membelaimu di anganku, karena rinduku tak terungkap kepadamu semua saat ku memilikimu. Thank you. Luar biasa itu tadi pemirsa, kita tahu bahwa Mas Ipin ini dulunya pernah bergabung dalam sebuah grup band gitu ya. Iya. Benar. Iya, dan itu lagu yang mempertemukan saya dengan Novita. Oke. Itu tahun berapa ya kalau boleh tahu? Itu tahun 2010. 2010. Oke. Jadi Ya, dan cerita lagu itu seperti apa? Jadi waktu itu kita mau bikin album gitu, terus kita lempar beberapa single, dan kebetulan waktu itu lagi ada konser di Jatim Expo di Surabaya. Nah, karena mumpung lagi di Surabaya, kata manajemen bikin video klip sekalian buat single berikutnya gitu. Oke. Lagunya judulnya Saat Memilikimu. Nah, terus waktu itu kita kan mikir modelnya siapa gitu. Nah, di Jawa Timur lagi heboh Iya. namanya Novita gitu. Dan ternyata happening di Trenggalek sekarang. Happening di Trenggalek. Jadi akhirnya ngundang dia, gimana lagunya kan gitu. Aku pengen denger kan gitu kamu. Iya, enggak kan kita di highlight dari model kan iya pas kan? kita Ya itu terus kita aku lagunya. nyanyi. Tak akan pernah. Kamu rasanya kan deg-degan atau akunya yang GR, berarti akunya yang GR. Kebalik ya, yang deg-degan tuh Jadi harusnya aku Mbak aja yang Novi ya. GR. Ini Bikin kelepek-kelepek ya. yang kemudian mensupport dan ternyata membawa keberuntungan ya. Amin, amin. Ya kan? Terus jadi ketemunya waktu bikin video klip. Iya, waktu itu. Maksudnya? Akhirnya kita syuting di rumah gitu. Nah di situ di kamar atas, terus di bawah ada ibu gitu. Ya terus ibu lihat sopo iku le gitu. Kok ayu ibu seneng gitu. Jadi maksudnya supaya juga bisa tahu ya mungkin Mas Ipin ini ibu gimana nih Iya. responnya. Jadi di situ cinta bersemi dari pembuatan video klip itu. Yes. Berarti waktu itu Mbak Novi juga kan dulunya berkecimpungnya di entertain ya Mbak ya. Kan Mbak sebagai presenter, Ya, model model juga. juga. Oke. Sama-sama pernah di dunia entertain begitu. Kalau bicara soal seia sekata sesama entertain gitu kan. Iya sih, lebih mudah aja, lebih bicaranya itu nyambung gitu. Oke. Dan pertama kali ketemu Mas Arifin itu yang satu hal yang saya rasain itu gini, saya tuh nggak lagi cari jodoh, tapi saya tuh paham kalaupun saya harus menikah, saya hanya cari partner gitu, partner untuk menjalani apakah visi misi kita sama. Baik. Gitu. Dan aku lihat itu ada di dia. Oke. Jadi lu menikahnya usia 22. 22, Mas Ipin 23. Kita cuma beda berapa bulan aja. Gitu. Oke, ya. Dan Mas Ipin gimana? Dulu kan sempat ngeband juga. Nama bandnya? Marshmallow. Ya. Artinya gimana? Mas Ipin tuh merasa ada sebuah transformasi besar kah? Atau? Karena saya dapat pengalaman komunikasi, terus kemudian self confidence itu Iya, kan ya iya, ketika kita perform di depan orang, apalagi buat band indie, buat band baru, di saat nyanyi orang nggak tahu lagunya, tapi gimana bisa bawa suasana asik, terus kemudian kita pengen yang ngibur orang. Oke. Ya sama ketika kita ada di dalam tanda kutip panggung politik gitu ya, ketika kita campaign ya. Pengalaman itu jadi modal, jadi artinya kita sudah punya pengalaman modal berada di panggung stage, kemudian tinggal diganti aja kalau biasanya orasi sama ice breaking,
nyanyi dengan ice breaking, nah sekarang harus orasi kan gitu aja, tinggal switchnya nggak terlalu besar. Artinya nggak terlalu signifikan ya, masih ada nyambung-nyambungnya dikit lah ya gitu ya. Apalagi terus kemudian terlibat kayak contoh produksi di studio rekaman, kemudian apa namanya syuting video klip. Nah ternyata kan campaign ke belakang kan juga memanfaatkan digital, terus kemudian apa namanya memanfaatkan konten kreatif, termasuk konten untuk visual dan lain sebagainya. Jadi kemudian itu menjadi masukan tersendiri gitu, menjadi modalitas tersendiri bahwa kita dekat dengan dunia seperti itu sebelumnya, kemudian dibawa ke konten politik, sehingga mungkin kampanyenya bisa lebih menarik gitu ya. Oke, karena sudah punya modal itu tadi ya. Mbak Novi, apa dong yang membuat Mbak tertarik sama Mas Ipin? Nah, jadi kenapa Mas Arifin bisa gitu ya menaklukkan hati saya? Saya bukan ditaklukkan, tapi saya ditaruh di tempat yang tepat, di sisi dia, oleh Allah gitu. Karena pada saat itu memang saya sedang berdoa, Mbak. Saya berdoa, ya Allah, jika Engkau menakdirkan hamba menikah, maka pertemukan hamba kepada seseorang yang bisa mendekatkan hamba padamu. Jika hamba tidak menikah, maka lancarkan rezeki saya, karena saya harus menjadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang. Nah, sehingga ketika pertama ketemu Mas Arifin, saya bilang sama Mas Arifin, hubungan ini bukan untuk kita berdua saja, gitu. Kita punya keluarga, kita punya lingkungan sosial, dan kita harus bermanfaat untuk banyak orang. Gini, dulu belum menjadi pejabat publik, begitu ya. Sampai kemudian sekarang berhasil menjadi bupati. Mbak Novi, Mas Ipin, adakah perbedaan dalam keluarga itu? Tidak ada yang berubah, cuman konteksnya saja berubah, karena tujuannya sama. Ketika menjadi pendamping beliau saat berwirausaha, sama tujuannya untuk bermanfaat bagi banyak orang. Kita juga memikirkan kesejahteraan karyawan, kemudian apa yang bisa kita lakukan dalam bentuk CSR untuk membangun di mana kita berada, misalnya di lingkungan desa itu. Dan ketika saya di dunia entertain juga, saya memilih program yang saya turun langsung ke masyarakat, sehingga ketika saya sekarang menjadi pendamping bupati, saya melakukan itu tidak menjadi sesuatu yang canggung ya, karena udah ternyata saya cinta loh program kegiatan ini gitu. Bisa dikatakan dulu semacam latihan ya. Begitu loh ya kan. Jadi dulu reality show, sekarang show-nya real. Kalau dulu reality show, kalau sekarang show-nya real. Oke. Mas Ipin sendiri memberi kebebasan kepada Mbak Novi untuk berkreasi, untuk mungkin mengembangkan apa yang menjadi bakat dan minatnya Mbak Novi. Saya sangat bersyukur suami saya Mas Arifin, karena Mas Arifin orang yang sangat sportif, yang selalu mendukung saya untuk bertumbuh gitu. Mbak Novi yang mewakili kalangan milenial, yang artinya memang bukan sekedar milenial, tetapi milenial yang berisi, begitu, dalam arti berisi, energik, ada memiliki kebijaksanaan begitu. Ada tidak hal yang bisa menjadi inspirasi begitu bagi pemirsa? Kalau bagi saya, anak muda itu harus mengambil peran dalam mengisi pembangunan. Karena kalau anak muda hanya membiarkan saja dan hanya bersuara tanpa berbuat apapun, maka kita tidak bisa merubah Indonesia menjadi lebih baik, karena Indonesia masa depannya ini ada di tangan anak muda. Dan kalau anak muda hanya diisi galau-galau saja, maka kita akan menyaksikan anak muda banyak membuang waktunya sia-sia. Jadi menjadi apapun, ingat ya, anak muda tidak harus menjadi pejabat publik, tidak harus menjadi penyanyi, tidak harus menjadi wirausaha, menjadi apapun selama dia bisa bermanfaat untuk sekitarnya, untuk masyarakat lebih besar lagi, yaitu itu sebenarnya definisi sebagai manusia. Oke, pemirsa, masih dalam program Pemimpin Baru Harapan Baru. Iya, pemirsa, saat ini Anda tengah menyaksikan program Pemimpin Baru Harapan Baru di Kabupaten Trenggalek bersama Mas Ipin dan juga Mbak Novi. Mas Ipin memandang seorang istri Mbak Novi gimana? Ketika saya memutuskan untuk akan pilkada ini, aku bilang ke dia, aku nggak mau maju lagi gitu. Dia ngingetin saya bahwa segala keputusanmu sekarang bukan hakmu gitu, karena sejak kamu dipilih oleh rakyat, maka ya seluruh kehidupanmu ini sudah menjadi punya hak, jadi haknya rakyat. Jadi kalaupun harus berangkat atau tidak berangkat, jadi atau tidak jadi, ya tergantung rakyat. Kalau rakyat milih berarti ya kamu masih harus melaksanakan kewajiban itu. Kalau rakyat nggak milih ya udah berarti berhenti. Tapi jangan milih kamu nggak berangkat, artinya lari dari tanggung jawab. Kita berbicara sekarang mengenai itu tadi, bagaimana berjuang untuk rakyat Kabupaten Trenggalek.
kita bicara mengenai program kerja 100 hari sendiri. Mas Ipin seperti apa? Lebih fokusnya ke bidang yang mana? Ya kalau sebenarnya ultimate outcome-nya kan gimana caranya masyarakat puas di segala hal gitu. Tapi kan kita harus memilih prioritas ya. Kalau dulu di masa kita awal kita fokusnya ke penanggulangan kemiskinan. Jadi kalau dulu kan ada pelayanan terpadu satu pintu untuk pengusaha gitu ya. Tetapi kalau orang miskin mau ngeluh nggak ada tempat gitu. Jadi kita dulu fokusnya ke itu. Nah sekarang gimana penanggulangan ini geser jadi pengentasan. Ya maka spektrumnya adalah membangun ekonomi yang lebih inklusif gitu ya. Terus kemudian sumber daya manusianya disiapkan. Jadi kalau ekonomi di Trenggalek tumbuh dipastikan bahwa nanti yang terlibat ya orang-orang Trenggalek. Dan yang ketiga memastikan lingkungan hidupnya tetap lestari karena basis-basis ekonomi di Trenggalek itu berdasarkan kekayaan hayati yang lestari. Contoh, nelayan bisa dapat ikan karena lautnya masih bersih. Petani bisa tanam, bisa panen karena tanahnya masih subur. Kemudian orang di hutan bisa mendapatkan manfaat dari hutan karena hutannya masih lestari gitu. Nah, jadi pariwisata, semuanya pariwisata yang dijual juga alam gitu. Jadi itu tiga hal, jadi memajukan ekonomi rakyat, kemudian melalui orang yang kreatif gitu ya, sumber daya manusia kreatif dan ekosistem yang terjaga. Jadi biasanya kita singkat meroket gitu. Jadi meroket itu singkatan itu gitu. Jadi memajukan ekonomi rakyat, orang kreatif, ekosistem terjaga. Jadi kalau orang di Trenggalek kita tanya apa kabar Trenggalek, jawabnya meroket. Jadi sebenarnya meroket itu mengingatkan kita bahwa ada tiga pilar yang kita kejar: ekonomi rakyat, sumber daya manusia yang kreatif dan lingkungan hidup, ekosistem yang terjaga. Itu jadi fokus semua kegiatan kita arahkan ke sana. Jadi pilihan-pilihan kegiatannya pun juga ke sana. Kayak contoh tahun ini kita target 35 desa wisata unggulan. Kemudian sampai 3 tahun ke depan ada 100 desa wisata. Itu untuk platform pemulihan ekonomi dan desa wisatanya harus aman COVID gitu ya. Kemudian yang kedua 5.000 pengusaha perempuan. Kenapa kok perempuan? Karena kita masih bermasalah dengan stunting dan lain sebagainya. Jadi harapannya kalau ibu-ibu ekonominya berdaya, ya dibantu sama ibu PKK ini, otomatis nanti uangnya digunakan untuk pendidikan anak, untuk kesehatan anak. Jadi harapannya kualitas sumber daya manusia di Trenggalek lebih meningkat. Kemudian nanti untuk anak-anak muda kita bikin kreatif lab. Ya hal-hal yang semacam itu, termasuk juga kita mendorong bagaimana Trenggalek menjadi sustainable city. Jadi indeks-indeks seperti indeks kota hijau, gimana mempromot perencanaan yang hijau, kemudian pengelolaan sampah, terus kemudian transportasi, energi terbarukan. Meskipun kita nggak ada kewenangan di bidang energi, tetapi ada sumber-sumber potensial yang bisa dimanfaatkan. Contoh, Pak Presiden punya proyek strategis nasional berupa bendungan, kita bisa manfaatkan sebagai mikrohidro maupun pembangkit listrik tenaga surya, baik yang diapungkan maupun yang di dam. Nah sehingga nanti kan kebutuhan listrik di pelosok Trenggalek yang belum teraliri listrik bisa terjawab. Terus kemudian sumbernya juga dari energi bersih terbarukan, sehingga masa depan generasi selanjutnya pun kita juga harus pikir, karena saya mengartikan bahwa Indonesia ini konstitusinya adalah melindungi segenap tumpah darah. Artinya kalau kita memastikan bahwa Indonesia, dunia itu pro iklim, tidak ada climate change bisa ditekan, krisis iklim bisa ditekan, bencana bisa ditekan, ruang hidup bagi masyarakat lebih baik. Itu artinya dalam rangka upaya kita menegakkan konstitusi kita, melindungi segenap tumpah darah. Jadi jangan sampai kalau hari ini saya bisa hirup oksigen enak, bisa merasakan bukit yang hijau, air laut yang biru, jangan sampai besok itu semua hilang ketika anak atau mungkin cucu saya yang hidup. Nah itu berarti saya ketika menjabat hari ini tidak melaksanakan konstitusi dengan baik. Baik, terkait dengan proyek bendungan 2 yang di Kabupaten Trenggalek itu kondisinya bagaimana? Yang satu seperti apa, yang satu progresnya bagaimana? Kalau yang bendungan Tugu, alhamdulillah mungkin bulan ini impounding gitu ya, sudah mulai diairi, dan kemarin kita juga sempat cek dengan PLN, dengan GM PLN, kemudian dengan PJB, juga ada beberapa swasta dan BUMN yang kita ajak untuk ayo kita bikin energi terbarukan juga di sini. Dan menurut Ibu Gubernur ini juga akan mengairi sawah sebesar kurang lebih 1.200 hektar. Nah, nanti tinggal sawahnya kita pilih apakah memang sawah padi atau nanti itu untuk mengairi perkebunan seperti yang diarahkan Bu Gubernur. Pengennya Jawa Timur ini handal di sisi kopi dan coklatnya, dan kebetulan di Trenggalek
kita punya komoditi kopi dan coklat yang kebetulan juga sertifikat organiknya ada juga gitu. Jadi ya itu beberapa hal. Kemudian semangat dari Bumi Minak Sopal ini sendiri untuk kemudian semakin mengembangkan potensi pertanian yang dimiliki Kabupaten Trenggalek, Mas Ya, Ipin. jadi Minak Sopal itu tokoh yang membuat pertanian di Trenggalek itu makmur, karena Trenggalek ini lucu. Kita bentuknya itu kan kayak mangkok gitu ya. Jadi kalau pas musim hujan dia banjir, tapi kalau pas musim kemarau kita kekurangan air. Maka waktu itu Minak Sopal bikin dam namanya Dam Bagong gitu. Nah, itu yang kemudian mengairi sawah di sekitar kawasan Trenggalek, dan di saat itu ya dinobatkan menjadi Bapak Pertanian dan juga Bupati di Trenggalek, Minak Sopal itu. Makanya proyek strategis kita kalau kita bikin bendungan itu sebenarnya menapak tilasi semangatnya Minak Sopal itu. Oke, luar Karena biasa. kita tahu bahwa kehidupan kita ini ya tergantung dengan air. Oke. Air yang nggak cukup ya kita malnutrisi karena tubuh kita ya banyak air. Kalau nggak ada air bersih ya ada stunting. Tapi kalau airnya kebanyakan jadi banjir, jadi bencana juga nggak bagus. Maka kita kontrol itu. Apalagi kalau kemudian airnya bisa jadi sumber energi terbarukan gitu ya, untuk listrik segala macam. Jadi ya the future of Trenggalek ya terilhami dari semangat Minak Sopal. Oke, Mbak Novi, seperti apa sih kemudian peran dari teman-teman di PKK sendiri untuk mensupport untuk support program kerja dari Mas Ipin? Ya, kami ada itu untuk membantu visi misi kabupaten, bupati terpilih untuk benar-benar terjun sampai tingkat bawah, karena tim penggerak PKK itu benar-benar sampai dasawisma, sampai RT RW. Jadi kalau kita menggerakkan tim penggerak PKK untuk mengedukasi masyarakat itu hal yang paling tepat. Saya mencoba melihat apa sih yang belum dikerjakan oleh pemerintah, sehingga saya bisa menggerakkan tim penggerak PKK mengisi ruang-ruang kosong dari pembangunan itu. Contohnya yang saya lakukan adalah saya mencoba mengadvokasi anggota untuk bagaimana kalau kita membuat akademisi perempuan gitu. Akademi perempuan yang kayak gimana? Tidak usah membuat sekolah dalam bentuk fisik, tapi kita membuat kurikulum. Tujuannya untuk apa? Agar perempuan-perempuan ini bisa diisi hati dan kehidupannya dengan ilmu pengetahuan. Baik. Karena perempuan termasuk juga komitmen pemerintah global juga nasional dengan tingkat kabupaten selaras dengan SDGs. Perempuan ini tolak ukurnya pembangunan. Di lingkup terkecil kalau nggak ada perempuan nggak ada yang bisa nyiapin makanan, ngurus anak, dan makanan sehat tidaknya kan juga tergantung dari perempuan gitu. Jadi perempuan ini memegang peranan sangat penting sekali dalam kemajuan, sehingga saya melihat banyak perempuan-perempuan desa di Kabupaten Trenggalek yang masih pasif dan tidak adaptif terhadap pembangunan. Contohnya mereka ketika bersuara itu mereka masih takut ya. Bertanya saja masih takut. Sehingga saya coba mendirikan akademisi perempuan, minta tolong sana sini gitu untuk bisa membantu. Akhirnya terciptalah Sepeda Keren, Sekolah Perempuan Anak Disabilitas Kelompok Rentan. Itu 2019. Jadi saya 2019 mengadvokasi akademisi perempuan. Kemudian 2019 juga ada Musrena Keren ya, karena Bapak juga alhamdulillah bisa langsung sepakat bahwa perempuan kelompok rentan ini pembangunan di Trenggalek ini harus dibuat pembangunan yang inklusi, jadi tidak eksklusif tapi inklusi, benar-benar sampai ke bawah. Diadakannya Musrena Keren itu untuk agar difabel, kemudian anak perempuan juga diberi kesempatan untuk bersuara. Jadi kalau ada dalam forum musrenbang biasanya kan hanya bapak-bapak di dalam sana. Nah ini perempuan-perempuan dulu nih, perempuan anak disabilitas ingin membangun Trenggalek itu di bidang apa? Kalau anak misalnya membutuhkan bus sekolah gitu, difabel membutuhkan alat-alat yang ramah difabel atau jalan, dan perempuan juga sama. Saya tinggal fokus bagaimana menggerakkan dasawisma untuk bisa mengasuh 10 rumah untuk bisa menjalankan fungsi keluarganya. Jadi di situ ada bulan timbang ngecek gitu ya. Terus ada lansia tidak dicek juga bina lansia, ada remaja dicek juga bina remaja. Jadi kalau membicarakan stunting kita nggak bisa membicarakan pada ibu dan anak aja, tapi udah mulai harus dari remaja. Dan di kepemimpinan Mas Ipin ini ada budaya baru begitu yang memang harus dilakukan oleh para ASN ya di Kabupaten Trenggalek. Apa itu pemirsa? Sesaat lagi dalam program Pemimpin Baru Harapan Baru. Tentang jalan ya, sebagian juga ada yang masih berlubang, tapi udah ada yang diperbaiki, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari sisi pekerjaan, pastinya diharapkannya untuk generasi muda
itu sebaiknya bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Dalam arti kita bisa berwirausaha, walaupun kecil, yang penting kita bisa menghasilkan sendiri. UMKM-nya harus ditingkatkan lagi, soalnya banyak pengangguran di Trenggalek. Contohnya kayak lulusan S1 itu banyak yang nganggur, lulusan SMA itu masih banyak yang nganggur itu. Untuk UMKM tentunya kita masih perlu modal, terus perlu wadah ya tentunya agar bisa usaha kami bisa berjalan dengan baik. Mungkin ada pelatihan atau untuk pembinaan dan lain-lain seperti itu. Ya pemirsa, pemimpin baru, harapan baru, Mas Ipin, kita bicara mengenai berbagai potensi yang ada tidak hanya di Kabupaten Trenggalek tetapi di sekitar Kabupaten Trenggalek. Tentu di sini untuk memaksimalkan potensi yang ada, pemerintah Kabupaten Trenggalek tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada koordinasi, komunikasi yang sangat intens begitu dengan wilayah-wilayah di sekitarnya. Iya, jadi ada namanya Perpres 80 tahun 2019. Jadi Bu Gubernur, Pak Wagub itu mengusulkan kepada Presiden kawasan-kawasan prioritas cepat tumbuh di kabupaten di Jawa Timur. Nah, salah satunya ada kawasan Selingkar Wilis dan juga Pantai Selatan. Nah, kita masuk ke koridor Selingkar Wilis dan Pantai Selatan. Baik. Nah, tentu kalau ngomong Selingkar Wilis, kita dekat dengan Pak Giri, ya, terus kemudian Bupati Kediri yang baru Mas Dito, Bupati Tulungagung ya sudah lama berteman gitu. Artinya kita janjian lah tektokan gimana bangunnya. Bahkan untuk yang Pantai Selatan kita nggak cuma ngomong masalah JLS yang di Jawa Timur, tapi kita juga bangun kerjasama dengan pemerintah Provinsi DIY, dengan Sultan ya, dengan Sultan gitu, bahwa kita ingin juga membentuk poros Jogja Trenggalek itu di kawasan selatan ini, sehingga harapannya pemerintah pusat yang sudah berinvestasi infrastruktur ini, infrastrukturnya bisa betul-betul mengungkit gitu, karena setiap pemerintah kemudian berkolaborasi untuk bisa memastikan infrastruktur yang terbangun itu bisa mengungkit ekonomi masyarakat. Oke, artinya di sini memang dibutuhkan semacam harus kekompakan begitu tentu. Ya. Kayak contoh nanti di Kediri ada bandara, kemudian tol sampai ke Tulungagung. Bisa dibayangkan nanti gimana ramenya Kediri sebagai pusat gitu ya, center, terus kemudian kita sebagai hinterlandnya. Mas Ipin sangat concern ya terhadap lingkungan. Artinya kita membangun Kabupaten Trenggalek, kita juga jangan sampai mengesampingkan tata kelola terkait dengan lingkungan begitu. Seperti apa sebenarnya Mas Ipin sangat meyakini bahwa lingkungan berperan sangat besar terhadap kehidupan kita, khususnya di Kabupaten Trenggalek? Ya, jadi satu hal bahwa kita harus sadar bahwa ekonomi ini kan harus tumbuh terus-menerus ya. Tetapi kalau ekonomi kemudian dikerjakan secara eksploitatif gitu, tentu tidak akan ada terminologi terus-menerus. Contoh seperti di Thailand, ketika gagal mengelola kawasan tambak udangnya di sana, sekarang 15 tahun nggak bisa itu kawasan pesisirnya kemudian digunakan untuk budidaya, karena dari awal tidak memikirkan ipalnya, kemudian dari awal tidak memikirkan pasokan airnya, terus kemudian pakan yang dipilih, nah, sehingga itu menjadi pembelajaran bagi kami. Dan kalau kemudian lingkungan nggak kita jaga, kan sudah ada evidence base atau sudah ada bukti bahwa climate change itu benar-benar secara saintifik, peningkatan suhu, kemudian kenaikan permukaan air laut, semuanya itu memicu cuaca ekstrim ya, efek gas rumah kaca memicu cuaca ekstrim, dan kemudian ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ekonomi kita tumbuh, tetapi di saat tertentu kita harus recover untuk memulihkan bencana. Nah, jadi akhirnya kan nggak ada yang namanya ekonomi yang tumbuh secara berkelanjutan, kemudian makin hari ke hari itu terus kemudian makin makmur, karena kita banyak disibukkan dengan recovery bencana-bencana yang kebanyakan bencananya ya karena iklim, kayak badai, ya terus hidrografi seperti banjir dan segala macam, atau kekeringan ekstrim dan sebagainya, kebakaran hutan dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian memantik kesadaran saya, meskipun ya bukan berarti kalau ngomong saya sudah 100% kafah di bidang green livelihood atau green lifestyle, juga enggak gitu ya. Kita belajar terus karena ilmunya pun juga terus berkembang, penelitian-penelitian juga berkembang. Tapi yang saya yakini terakhir dari sisi data, saya pernah membandingkan data antara Singapura sama Indonesia aja gitu. Singapura populasinya naik, tetapi pelepasan karbon di rumah tangga maupun industri itu dari tahun ke tahun
stagnan, bisa terkendali meskipun populasinya naik, dan ekonominya dia di GDP-nya sekitar 65.000 US dollar per kapita per tahun. Nah di Indonesia populasi naik, karbon dioksida yang dilepaskan juga naik ya, terus kemudian ekonominya ya GDP-nya hanya sekitar 4.000 dolar per kapita per tahun. Artinya sudah ada bukti bahwa pembangunan yang low karbon atau rendah karbon itu tidak kemudian bisa membuktikan bahwa ekonominya pun juga makin baik gitu. Nah, yang tidak kalah menarik, ini ada hari-hari tertentu kah menggunakan apa ini baju kebesaran begitu ya? Ini surjan sama tetap mengutamakan budaya juga. Ya, jadi setiap hari Kamis kita biasakan ASN menggunakan seperti ini, satu untuk merasa sense of place ya. Jadi karena kita pengen menjadi daerah wisata yang nanti berbasisnya desa, kan nggak lucu kalau desa wisata tapi udah kehilangan kearifan lokalnya. Makanya biasanya kan kalau desa kita ibaratkan anak gitu, biasanya anak itu kan peniru terbaik. Jadi kalau kabupaten ngelakuin apa pasti desa juga ngelakuin gitu. Itu apa namanya tadi, surjan? Surjan ya, surjan ini baju yang katanya sih dibikin Sunan Kalijogo dulu. Jadi ini di sini beniknya, kancingnya ada 6, terus yang di sini ada 5. Jadi rukun iman, rukun Islam. Tentu ada makna filosofis. Ada makna filosofis kayak gitu. Itu terus satu itu untuk sense of place. Kemudian kedua, kalau pakai baju Jawa ya kalau melayani masyarakat ya sing Jawani, kira-kira begitu ya. Jangan adikan adikuno ya. Jadi ya jangan semata-mata atau semena-mena. Kemudian kalau pegawai negeri biasanya ada NIP itu, nomor induk pegawai, itu nerimo ing pandum gitu. Jadi ya jangan kemudian melakukan sesuatu untuk berharap lebih gitu. Kalau katanya Bung Karno, karmanye vadikaraste mafalesu kadacana gitu. Jangan kamu melakukan sesuatu untuk mengukur untung rugi. Jadi ya sudah jadi pelayan publik ya harus ikhlas ngelayaninnya. Jangan berarti kalau ini nggak ada honornya, ini nggak masuk ke remunerasi untuk TPP, tambahan penghasilan, jadi nggak saya lakukan, padahal itu penting buat rakyat, ya jangan begitu juga. Tidak seperti jadi, itu ya. ajakannya sebenarnya itu. Jadi kan lucu kalau pakai baju Jawa tapi nggak Jawani gitu kan ya. Selain kemudian harus setiap hari Kamis memakai baju surjan ini, begitu ya, ada apresiasi yang Mas Ipin berikan kepada para ASN berprestasi begitu dalam hal pembangunan mungkin di wilayahnya masing-masing, di desa atau kecamatannya masing-masing. Apa itu? Ya contoh kayak camat gitu ya. Kita minta camat itu jemput bola perizinan. Jadi UMKM itu jangan disuruh ngurus izin, tapi kalau bisa kamu jemput izinnya gitu. Jadi mereka nggak ngurus, malah kamu kasih izin gitu. Itu sebagai bentuk perlindungan terhadap UMKM kan. Dari nanti mungkin dibajak hak ciptanya, atau kemudian nggak diakui, atau nggak bisa dapat program dan lain sebagainya. Dan nanti barang siapa yang itu kita kasih umroh. Camat yang paling aktif gitu, contoh. Terus kemudian ada beberapa paket kunjungan belajar ke luar negeri gitu. Salah satunya kemarin ke Cina gitu sebelum pandemi, itu ada dinas teman-teman dari ASN dari dinas pariwisata berangkat. Ya jadi yang semacam itulah. Terus kita sekarang sedang merumuskan bagaimana tambahan penghasilan itu tidak hanya bermanfaat bagi ASN, tapi juga ada implikasi ke masyarakat. Gimana cara ngukurnya? Cara ngukurnya nanti pendapatan ASN itu tergantung dengan kepuasan masyarakat. Jadi kalau masyarakat makin puas, dia pendapatannya makin tambah. Tapi kalau masyarakat nggak happy, ya tunjangannya akan kita turunkan. Baik. Kemudian untuk menjadikan Kabupaten Trenggalek ini menjadi daerah wisata yang basisnya adalah desa wisata seperti itu, tantangannya apa saja? Ya tantangannya ya di kreativitas kita sih. Saya nggak ingin menyalahkan infrastruktur kah atau hospitality atau apa. Semuanya kalau kita kreativitasan kita bisa terus kita tumbuhkan, saya rasa tantangan apapun bisa terlampaui. Jadi sekarang fokus meyakinkan ke desa-desa bahwa pilihan untuk membangun desa wisata itu menjawab berbagai permasalahan di tempat kamu gitu. Jadi tolong diseriusi dari sisi anggaran, political will, kontribusi, kolaborasi masyarakatnya. Itu harus didorong. Mungkin kalau untuk periode yang sekarang kita dikejar waktu itu aja. Karena besok 2024 sudah harus
pemilu serentak ya kelihatannya. Jadi kita punya waktu efektif hanya 3 tahun untuk membangun. Dan itu which is nggak gampang. Artinya dari sisi waktu, apalagi di tengah pandemi. Kalau refocusing dan lain sebagainya itu yang kita harus antisipasi. Makanya harus menekan COVID untuk tidak terus bertambah, vaksinasi dipercepat, ya. Terus kemudian biar ekonomi juga bisa cepat pulih, terus sosial masyarakat juga lebih harmonis gitu. Tentunya dalam membangun Kabupaten Trenggalek berbagai potensi melimpah ada, disertai juga tentu ada ya beberapa hal yang menjadi tantangan. Saat lagi ya pemirsa, masih dalam program Pemimpin Baru Harapan Baru. Ya pemirsa, kembali dalam program Pemimpin Baru Harapan Baru, melanjutkan yang tadi Mas Ipin. Seperti apa konsep pembangunan sumber daya manusianya? Jadi kita fokus ke sumber daya manusia kreatif ya. Jadi kreatif network, kemudian nanti kita tingkatkan ada satu incubation space namanya Creative Lab. Di dalamnya nanti mungkin kita kerjasama dengan beberapa universitas, salah satunya untuk Science Technopark ada Brawijaya, ada UNER dan universitas yang lain, UGM, ada KKN tematik dan lain sebagainya. Terus juga kita memberi beasiswa khusus beasiswa tambahan kepada mereka yang lulus SMA mau kuliah lagi, tapi kepeminatannya untuk Science, Teknologi, Engineering, Art, Mathematics itu kita beri beasiswa tambahan. Nah, jadi itu, dan kalau sumber daya manusia yang lain tentunya mulai dari remaja yang Bu Novita tadi sampaikan. Itu penting reproduksi remaja sehingga nanti mempersiapkan generasi berikutnya yang lebih baik. Terus nggak ada stunting, kalau nggak stunting otomatis dia lebih bisa produktif. Mas Ipin juga rutinkah nginep di rumah warga? Sebelum pandemi ya, jadi sebelum pandemi ya, tapi selama pandemi ini saya belum melaksanakan lagi. Jadi dulu yang rutin yang saya kangen sekarang lakukan ya, yang saya ngerasa saya tidak menjadi diri saya itu karena saya meninggalkan nginep di rumah warga, sama biasanya ada sonjo pendopo. Itu yang belum kita lakukan lagi di masa pandemi ini. Sekarang sementara terhenti dulu ya? Terhenti. Ya. Jadi ya, itu untuk melihat lebih dekat seperti apa kemudian kehidupan yang ada di situ ketika menginap di rumah warga. Ya, jadi kita kan sadar bahwa pembangunan sejatinya kan ada di desa ya. Jadi dengan saya datang ke desa, nginep di rumah salah satu warga, otomatis itu mengikatkan diri dengan warga desa. Artinya saya saat malam itu menjadi warga desa tersebut, makan dengan cara mereka, tidur dengan cara mereka, kemudian mandi dengan cara mereka, berinteraksi dengan cara mereka. Itu menurut saya cara terbaik untuk kita bisa berkomunikasi setara ya, bukan hanya karena orang yang punya jabatan dengan dan itu lebih efektif karena kemudian menggerakkan kesadaran movement dari masyarakat. Dan banyak kemudian saya diberitahu itu di sana ada potensi Pak, itu coba dilihat, di sini ada jalan rusak, di sini ada itu, dan itu yang kemudian catatan itu yang kita bawa jadi prioritas pembangunan selanjutnya. Jadi bisa lebih bottom up gitu ya, tetapi juga tepat sasaran karena saya tahu sendiri langsung gitu, begitu dari masyarakat ya. Dan sebenarnya waktu itu juga saya ada dinamika yang cukup bagi saya menyedihkan karena ada orang mau dibantu renovasi rumah karena rumahnya nggak layak huni, tapi mereka nggak mau terima bantuan itu. Karena saya sudah tua Pak, terus nanti kalau dibantu materialnya yang bangun siapa, terus saya nggak enak ngerepotin warga dan sebagainya. Jadi padahal mereka benar-benar membutuhkan. Makanya saya nginep di rumah mereka, biar warga tahu saya ada di situ. Kemudian di malam itu saya titipi, tolong ini nanti ada material, nilai sekian. Mau ndak gotong royong bantu mbah ini belum ada kamar mandinya, ini belum diplester, ini nanti rumahnya dianu. Terus kemudian sembari kita ngecek ketepatan bantuan-bantuan sosial itu. Media sosial, Mas Ipin punya begitu. Nah, bagaimana itu bisa benar-benar mensupport tugas Mas Ipin sebagai seorang Bupati Trenggalek saat ini? Instagram ya, saya yang paling aktif. Itu biasanya itu saya gitu ya, baik menerima DM atau apapun itu saya create sendiri. Terus kemudian di saat-saat sesuatu yang krusial biasanya kita bikin live ya, atau bikin
question box gitu ya, tanya di situ, silakan tanya di situ. Terus kemudian kalau diskusi-diskusi seminar sekarang kan ada Zoom dan juga Clubhouse ya. Jadi kalau bahas diskusi masalah tertentu gitu di invite untuk join di Clubhouse ya, diskusi di situ. Jadi ya cukup membantu lah. Sangat untuk membantu ya, terus ya, dan setiap hari kan ada juga Masipin Lapor Rakyat ya. Jadi biar masyarakat tahu aktivitas Bupati apa gitu sebagai bentuk pertanggungjawaban kita. Oke. Nah, Mas Ipin, di Jawa Timur ini ada beberapa daerah yang dipimpin oleh bupati muda usia begitu. Adakah perkumpulan atau pernah melakukan semacam pertemuan begitu antara Mas Ipin dengan beberapa bupati muda usia atau milenial yang ada di Jawa Timur ini? Ya, jadi kalau secara umum bupati-bupati kan organisasinya ada namanya APKASI ya, Asosiasi Pemerintah Kabupaten. Dan saya yakin pertemuan itu nanti akan menjadi wadahnya semua bupati ketemu nih. Ya mau yang milenial atau apapun gitu. Tapi kalau khusus yang tentu kalau yang muda-muda tentunya kedekatannya juga lebih enak gitu, karena ya kayak saya sama si Mas Dito, ya Mas Giri, terus kemudian Mas Yani, Gus Muhdor, terus Mas Eri di Surabaya, ketemu ngobrolnya enak. Dan sempat ada beberapa forum ya, kayak di Surabaya, Gresik, Sidoarjo gitu ya. Kalau saya nongkrong sama Mas Dito ngobrol gimana Kediri, Trenggalek, kayak gitu. Tapi kalau nanti secara resmi kelembagaannya kita ada di APKASI, dan nanti ada pimpinan korwil wilayah per provinsi. Nah, di situ nanti kita bisa discuss apa suara bupati yang mungkin harus diteruskan ke pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Kalau kita berbicara mengenai Bung Karno, ini menggambarkan seperti apa Mas Ipin? Bung Karno ini, Mas Ipin, memang fans berat ya? Ya tentu kan kalau bangsa Indonesia tidak boleh melepaskan diri dari Bung Karno dan kawan-kawan. Saya sebut Bung Karno dan kawan-kawan karena ya saya cuma sadarnya gini, saya menjabat ini nggak bisa bawa Trenggalek ini sesuai kemauan saya sendiri, nggak boleh. Karena bangsa ini dulu diproklamirkan itu ada tujuan berbangsanya gitu dari para founding fathers. Jadi dengan kita berikatan historis dan ideologi kepada Bung Karno dan kawan-kawannya, maka akan membuat kita bisa bersetia menjalankan perjuangan mereka. Mungkin Bung Karnonya sudah mati atau meninggal secara fisik gitu ya, tetapi gagasannya kan harus terus kita teruskan. Ya seperti yang saya sebut tadi, Bung Karno sebagai panitia 9 waktu itu menyusun Piagam Jakarta yang kemudian menjadi preambul dari Undang-Undang Dasar, yaitu yang saya jadikan landasan gitu. Bagaimana melindungi segenap tumpah darah itu kemudian kita wujudkan menjadi pembangunan yang pro iklim gitu. Itu contoh gitu bagaimana saya mendeliver konstitusi Bung Karno itu ke dalam praktek hidup kita sehari-hari di masa kini. Mas Ipin pun dulu di bidang bisnis sudah, sekarang di bidang politik begitu ya, kemudian menjadi pejabat publik. Pernah ngeband juga begitu. Banyak hal inspiratif yang sudah Mas Ipin lakukan. Apa sebenarnya yang milenial bisa tangkap dari sosok seorang Mas Ipin dengan apa yang sudah Mas Ipin lakukan selama ini? Ya milenial tuh nothing tulus gitu aja. Jadi nggak usah kebanyakan mikir, tapi selama kamu yakin itu punya manfaat untuk orang banyak, itu pasti udah paling bener lah gitu. Jadi jangan takut melangkah, karena kalau kita salah di usia muda ya wajar, masih pertama gitu. Nah, tapi kalau nunggu ntar, ingat gitu, usia mungkin kita muda tapi umur nggak ada yang tahu. Gitu. Mas Ipin selaku Bupati Trenggalek, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat pada kesempatan ini? Saya berterima kasih kepada masyarakat yang memberikan kepercayaan dan juga ke teman-teman muda di seluruh Indonesia. Kalau dulu para pemimpin muda di Republik ini memperjuangkan kemerdekaan, ya kalau kita sekarang harus kita perjuangkan keberlanjutan. Jadi gimana kita merubah shifting gaya hidup kita yang lebih ramah lingkungan, itu menjadi penting karena kita punya kontributor melepaskan karbon atau jejak karbon yang bisa memicu resiko iklim yang semakin memburuk, bumi yang semakin memburuk, dan saya nggak kepingin itu terus kita lakukan, keburukan itu terus kita lakukan. Jadi mulai bergeraklah mencapai
mencapai Indonesia dan dunia yang lebih berkelanjutan. Dan ini senafas dengan Sustainable Development Goals 2030 ya. Semoga kita semua bisa gotong royong mencapai itu. Mas Muhammad Nur Arifin, terima kasih. Ya, Salam makasih, hangat Mbak. tentunya ya untuk seluruh keluarga besar. Amin, amin. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Pemimpin Baru Harapan Baru dari Pendopo Kabupaten Trenggalek untuk saat ini. Saya Tika Subandi. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa.